Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari ini kita semua masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita yakni belajar. Walaupun belajar dengan menggunakan sistem daring. Tapi mudah-mudahan bagaimanapun cara kita belajar, insya Allah kita semua akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan pada kesempatan ini pula Bapak ingin memperkenalkan terlebih dahulu identitas Bapak, yaitu nama Bapak Nia Wahyudin SPDI, tempat tanggal lahir Garut 21 September 1988, pendidikan terakhir S1 Pendidikan Agama Islam di STI Siliwangi Garut. Bapak mengajar sebagai guru mapel Sejarah Kebudayaan Islam kelas 12 IPA dan 12 IPS. Untuk itu, mohon kerjasamanya kepada kelas 12, baik IPA ataupun IPS. Kita akan sama-sama mengkaji apa itu sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam kelas 12 MA YPI Baitur Rahman Alaih tahun pelajaran 2021-2022. Alhamdulillah, untuk tahun ini pula Bapak dipercaya untuk mengajar sejarah kebudayaan Islam, di mana sejarah kebudayaan Islam sekarang yaitu dirilis oleh Direktorat KSK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020. Dan untuk bahan ajar, silahkan Bapak sudah meng-share bahan ajar berupa buku PDF yang sampulnya seperti ada pada gambar. Silahkan kalian baca, kalian kaji, kalian pelajari, dan kalian dalami apa itu sejarah kebudayaan Islam. Mungkin untuk pertemuan pertama ini, Bapak akan membahas tentang beberapa hal yang berkaitan tentang perkembangan Islam di Indonesia. Tapi sebelum masuk ke materi, pada pertemuan yang ke-1 ini atau yang pertama ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh kalian, diantaranya dalam proses belajar daring, diusahakan seluruh siswa diwajibkan untuk mengikuti seluruh tahapan proses pembelajaran. Di antara proses tahapan pembelajaran ini, yang pertama, pastinya kalian harus mengisi daftar hadir di seluruh siswa dalam mengikuti pembelajaran. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengisi daftar hadir. Itu pokok pertama untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu baca dan simak materi-materi dalam bahan ajar di setiap pertemuannya. Bahan ajar di sini yang sudah mungkin di-upload atau bahan ajar yang sudah di-share dalam e-learning itu berupa buku PDF. Itu jadi patokan utama, jadi acuan pertama dalam pembelajaran SKI. Kemudian insya Allah untuk kedepannya atau pertemuan-pertemuan berikutnya, Bapak akan mengusahakan mengirimkan bahan ajar mungkin berupa rangkuman materi ataupun video. Videonya bisa berbentuk seperti video sekarang, berupa materi
dalam PowerPoint. Nah, jadi kalian silahkan pertama kalian tadi ngisi daftar hadir, yang kedua membaca apa saja yang ada di dalam bahan ajar sesuai yang ditugaskan. Kemudian yang ketiga, Bapak kalau tahun kemarin itu ada rangkuman-rangkuman, kalian disuruh merangkum terus di-upload. Tapi untuk tahun sekarang, Bapak ingin kalian setelah kalian memahami materinya, kemudian kalian langsung mengisi penilaian harian yaitu dalam CBT. Mungkin untuk kelas 12 sudah paham bagaimana cara mengakses CBT. Jadi intinya sekarang kalian buatlah mindset dalam pikiran kalian bahwa kita belajar daring, hal yang harus diperhatikan yaitu daftar hadir, bahan ajar, dan CBT. 3 poin itu yang harus kalian perhatikan. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pertama yaitu bab 1 tentang perkembangan Islam di Indonesia. Perkembangan Islam di Indonesia itu kita melihat peta konsep yang ada di bahan ajar, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya dalam peta konsep disebutkan ada yang namanya perkembangan Islam di Indonesia. Kemudian kita tengok yang kotak yang berwarna biru, ada yang namanya situasi dan kondisi pra-Islam. Dilanjut ke kotak yang warna orange, yaitu jalur masuk Islam ke Indonesia. Kemudian yang kotak yang warna kuning, yaitu ada yang namanya strategi dakwah. Dan yang terakhir yang warna merah muda yaitu fase penyebaran Islam di Indonesia. Nah, dari keempat poin yang telah tadi disebutkan, bahwa yang akan kita bahas sekarang pertama yaitu situasi dan kondisi pra-Islam, di mana ada beberapa poin yang bisa kita perhatikan. Di sini ada geografis, keyakinan, perekonomian, politik, kesenian, dan sastra. Baik, kita mulai. Sebelum membahas tentang peta konsep, tentang situasi kondisi pra-Islam datang ke Indonesia, perlu kita ketahui, kita juga dapat melihat gambar bagaimana situasi gambar yang ada dalam slide ini. Di sini terlihat para pedagang Arab berlayar ke wilayah Asia Tenggara termasuk ke Indonesia pada abad ke-1 sampai 4 Hijriah atau 7 sampai 10 Masehi. Penyebaran Islam pada awalnya didorong oleh meningkatnya jaringan perdagangan di luar Kepulauan Nusantara, termasuk Kesultanan Mataram di Jawa Tengah sekarang, dan juga Kesultanan Ternate dan juga Tidore di Maluku Timur. Pada akhir abad ke-13, Islam telah berdiri di Sumatera Utara. Abad ke-14 di timur Laut Malaya, Brunei, Filipina Selatan, dan di antara beberapa abdi kerajaan di Jawa Timur. Pada abad ke-15 di Malaka dan wilayah lain dari Semenanjung Malaya yang sekarang disebut Malaysia. Oke, langsung masuk ke poin yang pertama, poin A, yaitu tentang situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam di Indonesia. Nah, seperti kita tahu dalam peta konsep di atas, bahwa ada beberapa poin, di antaranya ada letak geografis, 2 keyakinan, 3 perekonomian, kalau di sini politik dan pemerintahan, yang keempat perekonomian dan perindustrian, serta yang kelima yaitu sastra dan kesusastraan. Kalau di
peta konsep ada yang namanya kesenian dan sastra. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kedatangan Islam pada abad ke-15 dan ke-16 di wilayah Nusantara, terjadi perubahan sosial yang luar biasa. Perubahan sosial itu terjadi disebabkan oleh perubahan agama Islam atau penyebaran agama Islam. Yang dulunya di Indonesia itu agama yang pertama ada di Indonesia itu adalah agama Hindu dan Buddha. Seiring berjalannya waktu, para pedagang Islam masuk ke Indonesia dan Islam pun menyebar ke Indonesia. Nah, perubahan-perubahan tersebut dilatar belakangi berbagai faktor, diantaranya pertama letak geografis Indonesia, kemudian keyakinan masyarakat, perekonomian, pemerintahan, dan kesenian, serta sastra. Nah, gambaran situasi dan kondisi wilayah Indonesia sebelum kedatangan Islam ada pergantian kebiasaan. Pertama, kalau dilihat secara letak geografis, Indonesia terletak di antara 5 derajat 54 lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan 95 derajat 01 bujur timur sampai 141 derajat 02 bujur timur. Nah, posisi itu menunjukkan bahwa wilayah ini berada di daerah Khatulistiwa yang beriklim tropis. Dengan curah hujan yang tinggi, iklim disertai dengan musim menyebabkan adanya kemarau dan penghujan dengan waktu yang berbeda-beda pada tiap wilayahnya. Keberadaan dua musim ini memberikan pengaruh yang kompleks pada berbagai aspek kehidupan penduduk. Kenapa demikian? Karena dengan kedua musim tersebut, masyarakat Indonesia bermata pencaharian pertanian, pelayaran, dan perdagangan yang erat hubungannya dengan musim-musim tersebut. Nah, seperti kita tahu bahwa Indonesia itu beriklim tropis. Negara Indonesia itu adalah negara yang subur, sehingga memancing atau memberikan peluang kepada para pedagang Arab atau bahkan nanti pada pedagang Cina, semua datang ke Indonesia. Tujuan awalnya adalah pertama hanya berdagang, hanya berdagang ke Indonesia untuk melakukan interaksi hanya sebatas perdagangan. Tapi kesininya terus berkembang selain perdagangan, bukan hanya perdagangan saja, tapi dengan penyebaran agama Islam. Itu yang pertama dilihat dari secara letak geografis, di mana Indonesia adalah negara yang subur, dekat dengan banyak lautnya, jadi banyak dermaga-dermaga atau banyak pelabuhan-pelabuhan sebagai tempat singgah para pedagang. Kemudian yang kedua yaitu berkaitan dengan keyakinan. Di mana sebelum tadi disebutkan, sebelum kedatangan Islam, masyarakat Indonesia sudah menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda dalam kehidupannya. Agama yang berkembang saat itu adalah agama yang berpusat pada kepercayaan adanya dewa-dewa. Dalam melaksanakan pemujaan terhadap dewa-dewa, dibuat artefak keagamaan berupa bangunan atau relik atau kuil dan sebagainya. Nah, agama Hindu-Buddha berkembang pada masa kerajaan Majapahit, ditandai dengan bangunan candi yang tersebar di beberapa wilayah dengan arca-arcanya. Nah, setelah keyakinan itu, agama itu menjadi awal bahwa negara Indonesia itu atau masyarakat Indonesia itu memiliki sebuah keyakinan,
pada intinya mereka beragama, jadi tidak bersifat ateis. Jadi masyarakat yang tidak beragama, mereka sudah punya keyakinan, tapi adanya pengaruh Islam dari orang-orang atau dari para pedagang Arab yang masuk ke Indonesia, sehingga sedikit demi sedikit keyakinan mereka berubah menjadi keyakinan agama Islam. Kemudian yang ketiga, faktor yang ketiga yaitu politik dan pemerintahan. Nah, di antara buktinya tentang politik dan pemerintahan pada masa kerajaan Majapahit, dengan menggunakan data-data yang telah didapatkan dari prasasti, maka dapat dikemukakan bahwa bangsa Indonesia telah mengenal sistem politik dan pemerintahan jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia. Kemudian yang keempat, perekonomian dan perindustrian, di mana kumpulan rumah penduduk yang tersebar di lembah-lembah, sungai, dan dataran-dataran pegunungan dengan segala aktivitasnya merupakan pendukung utama keberlangsungan stabilitas ekonomi pemerintahan. Daerah pedalaman adalah daerah agraris yang tertutup. Pangan sebagai satu aktivitas ekonomi dilakukan oleh golongan rakyat yang harus berjalan dengan pedati atau sampan untuk transportasi dalam negeri. Nah, intinya dalam proses perekonomian dan perindustrian, masyarakat Indonesia dulu sudah mengenal perekonomian atau perindustrian dengan pembuatan-pembuatan, kalau sekarang disebutnya produk-produk rumahan, kemudian nanti untuk dijual ke para pedagang Arab atau para pedagang Cina nantinya. Jadi intinya kalau dulu itu ada yang namanya tukar menukar barang atau disebut barter. Gitu. Jadi pola perekonomian dan perindustrian sebelum masuknya Islam sudah berkembang di Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu sastra dan kesusastraan. Nah, kalau sastra dan kesusastraan, menurut Purbacaraka dan Jude Mulder, di mana dia telah berhasil menelisik sastra Jawa itu jauh ke masa sebelum masuknya Islam ke Indonesia. Pada masa Mataram Hindu-Buddha, kitab Mahabharata dan Ramayana sangat mungkin telah digubah ke dalam bahasa Jawa kuno. Pada permulaan abad ke-10, berinduk ke kedua kitab itu, maka banyak ditemukan gubahan-gubahan cerita yang sangat mungkin diambil sebagian atau utuh menjadi bentuk kakawin atau naskah-naskah yang lain. Bahkan seringkali naskah-naskah tersebut disesuaikan dengan kemuliaan yang ingin didapatkan oleh raja yang berkuasa ketika naskah itu digubah. Nah, para siswa sekalian, mungkin untuk pertemuan sekarang cukup sekian. Apabila ada yang kurang jelas dari penerangan Bapak, yang diterangkan oleh Bapak, silakan kalian bisa membaca kembali bahan ajar yang berbentuk PDF. Silakan kalian buka, silakan kalian baca, dan silakan kalian kaji perdalam sejauh mana situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam. Nah, gambaran situasi dan kondisi wilayah Indonesia sebelum kedatangan agama Islam seperti yang tadi disebutkan, letak geografis, keyakinan, politik dan pemerintahan, perekonomian dan perindustrian, serta sastra dan kesusastraan. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan, materi yang diberikan oleh Bapak itu bisa bermanfaat untuk kalian, bisa menjadi ilmu, bisa menjadi suatu pengalaman yang memang secara tidak langsung kita tidak mengalami ke situasi di mana Islam belum datang ke Indonesia, tapi kita sudah mengetahui bahwa ada sejarah, terutama dalam sejarah kebudayaan Islam, yang membahas tentang situasi dan kondisi sebelum datangnya Islam ke Indonesia. Sekian, tetap semangat, kalian belajar meskipun dengan kondisi
saat ini yang pandemi, yakinlah Allah segera mengangkat wabah atau yang lebih kita kenal dengan virus COVID-19 ini, insya Allah akan segera mengangkat dan kita bisa belajar dengan normal. Dan jangan lupa kalian silahkan langsung isi CBT ya, seperti tadi disebutkan bahwa tahapannya ya, pertama kalian isi daftar hadir, kedua membuka bahan ajar atau membaca, menyimak atau merangkum sekalipun dari bahan ajar, dan yang kegiatan terakhir yaitu mengisi CBT ya. Semuanya harus mengerjakan CBT. Ini menjadi tolak ukur nilai awal kalian untuk nanti kedepannya apakah kalian nanti layak lulus atau tidaknya nanti untuk kelas 3. Sekali lagi jangan lupa kalian isi CBT. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan pengucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.